Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cut Raisa. Saat ini saya telah berada di Gampung Lampisan, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Tepatnya berlokasi di Rumah Cut Nyadin. Ini merupakan lokasi asli dari Rumah Cut Nyadin yang pernah dibakar Belanda pada tahun 1896. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dari Rumah Cut Nyadin, yuk sama-sama kita masuk ke dalam. Nah, saat ini saya telah berada tepatnya di tengah-tengah Anjong. Akan bermakna seperti apa, langsung saja akan kita tanyakan kepada Pak Zahri selaku juru pelihara dari Rumah Cut Nyadin. Assalamualaikum Pak Zahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zahri, mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai makna dari Rumah Cut Nyadin sendiri dalam sejarahnya, dan juga anjungan ini dia bermakna seperti apa, Bapak? Silakan. Ya, konstruksi Rumah Cut Nyadin ini dibangun sesuai dengan bentuk filosofi Islam. Setiap sendi dan setiap ruangan penuh dengan filosofi Islam. Di bawah ada pilarnya, ada 65 tiang, itu lambang dari rukun iman dan rukun Islam. Kemudian anak tangga naik ke rumah 7, itu lambang anggota sujud. Kita jumpai sekarang kita berada di ruang Anjong. Anjong ini sebagai ruang tunggu atau ruang show sebelum kita masuk ke rumah. Ya, sekarang kita naik ke ruang rapat atau ruang sidang. Nah, ini ruangan sidang, juga perabotannya dari jati, ukiran Jepara. Nah, itulah merupakan sebuah bentuk yang saya katakan tadi, adalah ini bentuk filosofinya Belanda membujuk Cut Nyadin supaya mau bekerja sama dengan Belanda dengan fasilitas yang mewah seperti ini. Nah, kita lihat kamar Cut Nyadin ini dihiasi dengan pelaminan tradisi Aceh. Ada tilam duduk dengan tudung saji, 3 warna tirai dinding, dan 5 lapis kelembu, juga langit-langitnya kuning. Ini merupakan juga sebuah filosofi Islam. Artinya seorang Islam itu masuk ke kamar tetap menjaga syariat Islamnya dengan melambangkan 5 lapis kelembu. 5 lapis kelembu dengan hitam, merah, kuning, biru, dan putih ini merupakan sebuah simbol kita diutus ke dunia ini oleh Tuhan dengan dibekali dengan darah, harus dekat dengan ilmu. Ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah berbagai macam perintah, kita laksanakan sesuai dengan perintah dan ilmu yang kita miliki, maka kita akan ampun dosa dan akan mendapat rahmat. Senjata-senjata ini merupakan jenis senjata yang dipakai untuk peperangan. Berbeda jenis senjata ini juga merupakan sebuah filosofi untuk menandai sebuah pasukan itu dari bentuk senjatanya. Karena Aceh ini terbagi beberapa daerah, ada daerah Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Melabuh, Aceh Barat. Ya, sumur dari zaman Cut Nyadin yang dibangun tahun 1893. Sumur ini semennya masih asli putih telur. Kenapa sumur itu adanya di depan bukan di belakang? Ini salah satu sumur untuk menjaga supaya jangan mudah diracunnya oleh pengkhianat. Sumur ini tetap dijaga terus karena pada masa itu Tengku Umar bekerja sama siasat dengan Belanda. Tidak semua para pejuang Aceh setuju dengan strategi Tengku Umar dalam masa melawan pemerintah Belanda. Jadi disengaja dibuat sumur di depan, apabila ada orang yang berniat jahat, sumur ini dikontrol. Bangunan bahkan sampai dengan ukiran sekecil apapun memiliki makna syarat dengan makna Islam di dalamnya. Baik, kepada Pak Zahri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada milenial di luar sana, khususnya kepada para anak muda Aceh, untuk dapat lebih sering hadir ke tempat situs-situs sejarah yang ada di Aceh. Silakan Pak Zahri. Ya, harapan saya kepada generasi atau milenial yang selanjutnya bisa menelusuri lagi lebih dalam tentang sejarah kejayaan Islam di Aceh. Kita lihat dari bentuk bangunan peninggalan masa lampau seperti contohnya di Rumah Cut Nyadin. Bahkan di luar sana banyak sekali peninggalan-peninggalan
masa lampau yang merupakan sejarah berjayanya Islam di daerah Aceh ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa datang ke situs-situs yang merupakan peninggalan-peninggalan kejayaan Islam di Aceh. Baik, luar biasa sekali Pak dari atas sampaian kepada seluruh milenial di Aceh. Terima kasih banyak Bapak. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Dan akhir kata, saya Cut Raisa dari Rumah Cut Nya Din. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.